Halo, selamat malam. Partai Demokrat ngegas dalam acara Rapimnas. AHY yang biasanya bicara normatif mengutarakan kritik pedas. AHY menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi mulai dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan utang, hingga pembangunan infrastruktur yang dibandingkan dengan era kepemimpinan bapaknya Susilo Bambang Yudhoyono. SBY pun turun gunung. Tudingan dilontarkan SBY terkait Pilpres 2024 bahwa ada rekayasa mengganjal partainya bersama rekan koalisi untuk tidak bisa mengusung capres dan cawapres pada pemilu mendatang. Partai penguasa pun meradang. PDI Perjuangan memandang Demokrat sedang melancarkan strategi playing victim belaka. Apapun tujuannya, yang jelas Pilpres 2024 sudah semakin memanas. Demokrat ngegas bikin panas. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya dalam 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Indonesia juga butuh perubahan dan perbaikan. Ini narasi dan perjuangan kita semuanya, Partai Demokrat. Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Jangan sia-siakan dan jangan kecewakan harapan rakyat ini. Ada yang rindu SBY? Tidak segan-segan, AHY yang selama ini cenderung bicara normatif di publik, tampil dengan kritikan pedas terhadap pemerintahan Joko Widodo. Bahkan AHY menyindir pemerintah yang mengklaim keberhasilan pembangunan infrastruktur dalam waktu cepat. Menurut AHY, waktu 1 tahun untuk bisa gunting pita meresmikan proyek infrastruktur adalah hal yang mustahil terjadi kalau tidak diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya. Ada yang mengatakan, zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Tidak hanya AHY, SBY juga turut bicara dalam momentum Rapimnas Partai Demokrat. SBY mengungkapkan harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang karena khawatir melihat potensi kecurangan. SBY mengaku memperoleh informasi bahwa upaya Partai Demokrat bersama rekan koalisinya akan dijegal agar tidak bisa mengusung capres dan cawapres. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Jelas tudingan SBY itu bikin panas PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintah. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai apa yang dilontarkan SBY itu tidak berdasarkan fakta. Bahkan Hasto menuding balik kecurangan paling masif justru terjadi di era kepemimpinan SBY. Teman pers semua, saya didampingi oleh Pak Eko Suwanto. Pak Eko Suwanto ini yang menjadi saksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan pemilu pada tahun 2009. Dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada 2 pasangan calon. Di sini perlu kami sampaikan bahwa ketentuan presidensial threshold sebesar 25% suara
atau 20% kursi merupakan bagian dari ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa Presiden SBY. Sementara anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyindir balik kritikan yang dilontarkan AHY. Data yang digunakan AHY untuk mengkritik pemerintahan Joko Widodo menurut Adian salah total. Menurut Adian, pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi lebih unggul daripada era pemerintahan SBY. Beberapa proyek infrastruktur menurut Adian, SBY hanya melakukan seremoni peletakan batu pertama dan Jokowi yang menyelesaikan pekerjaannya. Lantas lebih unggul mana pembangunan di era pemerintahan SBY atau Joko Widodo? Dan apakah SBY turun gunung karena memang terjadi upaya penjegalan di Pilpres 2024 atau sekedar strategi playing victim belaka? Apapun jawabannya, yang pasti pemilu 2024 sudah semakin ngegas dan panas. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang kepuasan kinerja Presiden Jokowi di bidang beberapa bidang. Keberhasilan pemerintah ini apa saja dan juga elektabilitas calon presiden untuk Pilpres 2024 kita akan bahas, kita akan ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno yang sudah bersama saya pada malam hari ini. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Oke Mas Adi, kita langsung saja lihat slide pertama ini dari hasil surveinya Parameter Politik yang dirilis pada bulan Juni ya. Kita lihat di sini kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo. Silakan mungkin Anda bisa jelaskan Mas Adi. Ya, kalau kita melihat variabel secara umum, kenapa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi relatif agak kuat di angka 60% ke atas. Pertama memang itu tidak bisa dilepaskan dari infrastruktur politik. Hampir mayoritas masyarakat kalau ditanya apa kinerja Jokowi yang paling oke, jawabannya adalah infrastruktur. Yang kedua adalah soal bansos yang sering kali diberikan oleh pemerintah. Variabel-variabel ini yang kemudian selalu menempati top mind dari persepsi publik soal Jokowi. Artinya kalau dicerahanakan Jokowi itu ada dua hal, infrastruktur sama bansos. Jadi itu keywordnya pemerintahnya Jokowi, infrastruktur dan juga bansos. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini total yang puas cukup banyak ya, 63,3%. Ini artinya sebelum kenaikan harga BBM. Betul. Setelah kenaikan harga BBM, apakah kemudian akan berpotensi ada penurunan atas kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo? Sangat mungkin karena masyarakat kita kan memorinya pendek. Bahwa segala kebijakan politik yang dinilai tidak merakyat. Karena kan salah satu yang bisa menunjang kenapa tidak puas terhadap kinerja Presiden itu, pertama adalah soal kemiskinan ya, dan soal akses terhadap kehidupan yang makin sulit. Artinya ketika BBM itu naik, secara tidak langsung, automatically masyarakat semakin terbebani dengan kehidupannya. Harga-harga naik, tapi pendapatan masyarakat tidak naik. BBM naik, kalau hari ini disurvei, maka tingkat kepuasan pasti agak sedikit menurun. Artinya ekonomi itu akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo di mata rakyat. Betul, gitu ya? betul. Ini yang tidak puas 29,4%. Apakah kemudian yang tidak puas ini juga nanti sejalan ataupun suaranya bisa dikonversi kepada capres-capres yang dianggap berbeda begitu ya dengan Jokowi? Kita lihat nanti di slide berikutnya. Mungkin bisa dibuka slide selanjutnya. Slide selanjutnya keberhasilan pemerintah. 5 teratas bidang keberhasilan pemerintahannya Jokowi yang paling dirasakan oleh rakyat. Mungkin dibeberkan Mas Adi. Ya, kalau kita melihat rata-rata secara umum, pembangunan infrastruktur fisik itu tol biasanya yang paling dirasa ya. Ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, ada Trans Papua. Itu dirasa betul sehingga siklus dan perputaran waktu itu dirasa semakin cepat. Dulu misalnya orang Jakarta kalau mau Jawa itu butuh waktu 2 hari. Tapi dengan adanya tol Jawa itu maka 8 jam itu sudah bisa diakses. Itu yang selalu terkenang dalam masyarakat.
Yang kedua soal bansos ya, kita tahu persis Juni dan Juli itu adalah rentang waktu di mana Jokowi memberikan 12 bansos ke masyarakat. Jadi pada bulan Juni ada 12 bansos yang dikucurkan oleh pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi itu yang persis membuat itu. keberhasilan pemerintah kemudian melonjak begitu ya. Betul. Kepuasan terhadap pemerintah melonjak. Jadi kalau mau disebut ini backbone-nya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi cuma 2, infrastruktur dan bansos. Kalau yang tidak puas adalah misalnya harga-harga melambung, stabilitas ekonomi tidak menentu. Yang ketiga tentu dengan harga-harga yang sulit dijangkau. Apalagi sekarang BBM semakin naik, tentu tren approval rating terhadap pemerintah pasti akan berkurang. Oke, soal penanganan COVID-19 dan juga pendidikan keamanan perdamaian mungkin bisa dibeberkan, Mas? Kalau ini kan isunya sudah mulai berkurang ya. Dulu waktu 2 tahun yang lalu ketika COVID pertama kali datang ke Indonesia, maka yang dilihat oleh publik adalah bagaimana penanganan COVID. Ya tidak baik dan tidak buruk sebenarnya. Kenapa angka COVID kemudian pendidikan sama keamanan ini menjadi agak sedikit tidak terlampau signifikan, hanya 1%, karena publik selama 2 tahun belakangan ini berjibaku dengan persoalan-persoalan COVID. Kemudian setelah itu 2001, 2000 sampai sekarang 2022 orang udah mulai bicara tentang variabel ekonomi. Makanya bansos masuk di situ. Orang udah tidak sering bicara COVID, pendidikan sudah dianggap normal karena begitu juga banyak bantuan-bantuan yang seperti Kartu Indonesia Pintar dan semacamnya itu, termasuk keamanan dan perdamaian. Isunya agak sedikit tenggelam dengan isu-isu yang terkait dengan ekonomi dan infrastruktur. Tadi di slide sebelumnya dikatakan bahwa ada sekitar 29% masyarakat yang tidak puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian ketidakpuasannya itu tercermin dari pembangunan infrastruktur, artinya pembangunan infrastruktur buat mereka itu tidak memuaskan? Oh iya, ada semacam 2 wajah dari masyarakat kita secara umum. Satu sisi melihat wajah infrastruktur itu adalah segala-galanya, plus bantuan sosial yang mereka anggap sebagai segala sesuatu yang mereka alami saat ini. Tapi pada saat yang bersamaan, infrastruktur dianggap tidak ada gunanya. Karena infrastruktur tidak bisa membuat mereka itu bisa beli beras, bisa beli sembako dan semacamnya. Maka angka 29% yang tidak percaya dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu menurun, adalah mereka-mereka yang menginginkan infrastruktur itu harus inline. Bansos itu harus inline dengan taraf kehidupan yang meningkat. Percuma ada infrastruktur, percuma ada bansos kalau itu hanya sifatnya sesaat. Nah, bansos itu mestinya dia memberikan endorsement supaya masyarakat itu semakin meningkat hidupnya, pendapatannya meningkat, akses terhadap kehidupan, pendidikan dan ekonomi semakin oke. Nah, 29% itulah yang kemudian menganggap ya infrastruktur, bansos dan lain-lain itu tidak terlampau penting. Bagi mereka adalah sustainability ekonomi yang mereka hadapi setiap hari. Apakah kemudian ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi sebanyak 29,4% itu terkonversi kepada tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan? Kita lihat elektabilitas calon presiden pada 2024. Apakah mereka dapat limpahan suaranya dari yang tidak puas atas kinerjanya Pak Jokowi? Mungkin bisa dipaparkan ini, Mas Adi. Oh iya, kalau membaca rata-rata secara umum, masyarakat 20% yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi, memang basis pemilihnya itu rata-rata lari ke Anies dan AHY. Jadi basis psikologi mereka adalah mencari portofolio politik, sosok yang dinilai sebagai antitesa dari orang-orangnya Jokowi. Karena kalau kita lihat secara umum, Ganjar, Pranowo, ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, sampai Puan Maharani adalah orang-orang yang disebut sebagai Presiden Man atau All Jokowi's Man. Jadi ketika masyarakat tidak puas, tentu tidak akan menjadikan mereka sebagai preferensi utama. Maka ada Anies Baswedan dan AHY, 2 sosok yang selalu dipersepsikan sebagai outsider non-koalisional pemerintah yang menjadi pelabuhan pemilih-pemilih yang kritis dan tidak puas terhadap Jokowi. Nah, ini ada itu garis tegasnya, yang tidak puas pasti ke Anies dan pasti ke AHY. Sementara yang puas larinya ke Ganjar, Prabowo, kemudian Sandi, ada Puan dan Ridwan Kamil. Apakah kemudian angka elektoralnya AHY ini yang 3,5% bisa naik setelah kemarin dia mengklaim bahwa pembangunan di eranya Pak Jokowi ini 80% adalah kelanjutan ataupun tinggal gunting pita saja dari eranya Pak SBY. Kita nanti akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Konstelasi politik mulai memanas jelang pemilu 2024. Saling sindir bersahutan mulai dilakukan partai politik. Yang terbaru Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyentil rezim Presiden Joko Widodo hanya tinggal gunting pita alias melanjutkan pembangunan infrastruktur.
era Presiden SBY. PDI Perjuangan dan Istana merespon keras dan membantah sentilan AHY. Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menyinggung dugaan skenario Pilpres 2024 berpotensi diatur hanya 2 paslon saja. SBY menyebut tanda-tanda pemilu 2024 berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Ada apa di balik politik ngegas Demokrat yang bikin Istana dan PDI Perjuangan panas? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Malam. Ada juga tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan. Terima kasih perwakilan Istana akhirnya mengirimkan orangnya untuk klarifikasi banyak isu. Terima kasih Bang Irfan sudah hadir. Ya, malam Rifana. Oke, ada juga Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun. Saya nggak salah ya nyebutnya ya nama marganya ya. Selamat malam Bang Jansen. Ya, selamat malam penonton Dan CNN. masih bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, terima kasih, nanti akan banyak mengulas. Saya mau langsung saja ke Bang Jansen, tapi sebelumnya saya akan menyapa teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah bentuk komitmen dari CNN Indonesia untuk mengajak mahasiswa yang merupakan pemilih generasi milenial yang jumlahnya 60% nanti dalam pemilu 2024 untuk bisa berpartisipasi dalam public voice begitu ya. Teman-teman mahasiswa nanti boleh menanggapi, boleh bertanya kepada para narasumber di sini ya. Boleh mengkritik juga boleh karena suara mahasiswa suara rakyat. Saya mau langsung ke Bang Jansen. Bang Jansen, Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY menyebut bahwa 80% pembangunan era Pak Jokowi ini hanya tinggal melanjutkan eranya Pak SBY. Jadi rezim ini menurut Mas AHY adalah rezim gunting pita. Apa dasarnya klaim itu disebutkan? Karena itu klaimnya ekstrim sekali Bang Jansen. Saya kira salah kamu ya Naya, salah ya. Jadi itu makanya apa? Salahnya di mana? Saya coba membacakan dulu teks pidato Mas AHY itu sehingga kemudian kita bisa mendiskusikan turunannya kan begitu dia. Jadi ada kata kunci begitu yang kemudian luput ya ditulis oleh banyak media begitu. Mungkin termasuk CNN dalam diskusi kita pada malam hari ini. Jadi Mas itu mengatakan ya, ini sesuai teks ya. Nanti silakan diputar di YouTube begitu pidato itu. Kalau ada yang mengatakan tidak ada pembangunan di zaman dulu, bagaimana kira-kira kan begitu ya. Kemudian Mas AHY menampilkan slide itu. Tuh. Nyatanya banyak direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dibangun. Sehingga banyak yang sudah tinggal 70%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita, kira-kira masuk di akal tidak? Kan begitu dia. Jadi ya kita tidak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan juga mengatakan ini kehebatan kami 1 tahun gunting pita. Jadi yang ingin disampaikan Mas AHY di situ adalah ya proyek yang diresmikan oleh Pak Jokowi di 1 tahun pertama pemerintahannya itu mayoritas memang 70-80% sudah selesai di masa Pak SBY begitu dia. Sudah dikerjakan di masa Pak SBY. Baik itu soal perencanaannya, penganggarannya, termasuk pembangunannya. Tentu kamu ingin bertanya, itu apa contohnya kan begitu dia. Tapi kan itu tahun 2014, kita bicara sekarang adalah tahun 2022. Kenapa baru diungkapkan sekarang Bang Jansen? Kemarin itu Rapimnas. Jadi Rapimnas ini adalah forum tertinggi kedua di Partai Demokrat. Ya, yang statusnya itu di bawah Kongres. Yang hadir itu seluruh ketua DPD ya tingkat provinsi se-Indonesia, seluruh ketua DPC se-Indonesia, hampir 1.600-an anggota DPRD tingkat kabupaten, provinsi, termasuk RI begitu. Jadi total kemarin itu hampir 3.500-an orang begitu. Rapimnas 2 hari menyerap aspirasi dari bawah itu. Kader-kader mengatakan, Mas Ketum, karena mungkin Rapimnas kita ya sebelum menuju 2024 besok mungkin ini yang terakhir. Karena kan kalau tahun depan sudah masuk tahun pemilu dalam tanda kutip kan begitu kan. Ya, tolong dijelaskan soal infrastruktur ini. Itu dia. Itu makanya di ujung Mas AHY mengatakan, jadi jangan kemudian dikatakan Demokrat tidak peduli infrastruktur. Kita harus akui begitu dia ya. Pak Jokowi, humasnya, termasuk buzzer-buzzer begitu, memang berhasil melekatkan soal Indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi begitu. Seluruh infrastruktur yang ada di Indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi kan begitu dia. Tentu kader-kader kami di bawah meminta penjelasan kepada DPP. Tolong dalam Rapimnas kita ini soal terkait infrastruktur ini dijelaskan juga kan begitu. Itu makanya kemudian Mas AHY menjelaskan itu.
Bagusnya memang dikasih contoh. Ya contohnya apa? Contoh. Ini kan bicaranya 2014. Persis. Bukan itu. yang 2022. Oh bukan. Yang dilakukan dari 2014. 1 tahun. Dan 2022 itu adalah semua rencana kerjanya Pak Jokowi, bukan rencana kerjanya Pak SBY. Nanti kalau itu kita bahas. Kita bahas dulu ini. Ada tidak proyek-proyek yang diresmikan oleh Pak Jokowi di 1 tahun pertama pemerintahannya itu. Yang 70-80% sudah selesai dibangun di masa Pak SBY kan begitu. 1. Waduk paling gede di Indonesia ini nomor 2 namanya Jati Gede. Itu dia. Jati Gede ini ya itu diresmikan Agustus 2015. Jadi Agustus itu bulan ke-8. Ya. Oke? Pak Jokowi itu Oktober dilantik. Oktober, November, Desember. Berarti 11 bulan. Waduk ini 4.900 hektar. Oke. Itu. Jadi lahan sawah ya irigasinya itu yang diairi itu 90.000 hektar. Ada Tapi di kenapa dua, perlu diklaim seperti bukan. itu sih Bang? Kenapa perlu diklaim seperti itu? Sebentar dulu. Ini ada di 2 kabupaten ini, itu dia. Itu diresmikan di Agustus 2015 itu loh. Sedangkan ini dikerjakan sudah sejak tahun 2007 nih. Oke. Enggak mungkin waduk sebesar itu, ya nomor 2 sesudah Jatiluhur, selesai hanya dalam waktu 10 bulan. Oke. Tunggu, anggarannya Sebentar, saja, tunggu dulu, multi years, jadi nggak masuk di akal. Itu makanya kalau memang bisa ya Pak Jokowi membangun waduk sebesar ya Jati Gede itu dalam 10 bulan, silakan buktikan. Karena memang itu sudah selesai. Itu contohnya waduk ya. Bahkan mungkin hampir 90%. Itu baru 1 contoh. Oke, itu contohnya waduk. Saya kasih kesempatan ke perwakilan istana. Bang Irfan, ini bagaimana menjawabnya bahwa sebetulnya ini bukan bicara sekarang ternyata. Bicaranya adalah tahun 2014. Pada saat setahun Pak SBY kemudian selesai dan dimulai Pak Jokowi 2014. Jadi ini tidak bicara sekarang infrastrukturnya, tapi yang dulu. Klaimnya ini yang dulu. Bagaimana jawaban dari istana Bang Irfan? Ya, saya juga heran kenapa baru disampaikan sekarang. Oke. Apakah mungkin ini pertanda pemilu udah dekat. Jadi kepengen Apa kaitannya? Ya kepengen Demokrat itu kan apa ya mendapatkan simpatik lah. Karena Demokrat itu kan selalu memang mengambil sebuah momen ketika keadaan mereka sulit lah gitu. Jadi ingin mungkin mendapatkan apa simpatik dan empati supaya bisa jadi rating AHY naik. Karena memang ini pertanda pemilu udah dekat. Oke, tapi dari istana mengakui tidak sih pada tahun 2014 itu memang ada proyek-proyeknya ya Pak SBY kemudian dilanjutkan di eranya Pak Jokowi pada tahun 2014 dan tinggal gunting pita. Nana, pembangunan itu kan berkesinambungan. Oke. Tidak mungkin kita bisa pisahkan dari satu pemerintahan, dari satu presiden ke presiden berikutnya. Ya. Itu bullshit. Karena pemerintahan itu adalah pemerintahan Republik Indonesia. Rakyatnya juga rakyat Indonesia. Aku nggak ingin motong sebenarnya. Bukan, Oke, sebentar. bukan pemerintahan, gitu. bukan pemerintahan Pertanyaan ini bagus. atau betul enggak itu partainya Sebentar, Bang Jansen. partainya tentu. Tidak bisa juga ketika Demokrat mengklaim bagian dari sebuah ini dilanjutkan. Ya sama saja kalau kita misalnya setback ke belakang, apakah Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu di awal pemerintahannya itu juga ada meresmikan pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Contohnya sebelumnya, apa? itu Ibu Megawati. Nah, kita bertanya apakah ada kan gitu kan? Nah jadi biar bisa semua itu bisa terjawab dan masyarakat itu diedukasi. Jadi jangan lagi kita mempetakomplikkan pembangunan yang sudah dilakukan. Ini kan sepertinya membetakomplikkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang berkesinambungan gitu supaya berjalan ini semuanya gitu. Jadi tidak perlu saling membandingkan, tidak perlu saling klaim begitu ya. Saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, Anda sempat mengirimkan rilis ya ke teman-teman media soal infrastruktur, perbandingan antara infrastruktur zaman Pak SBY dengan Pak Jokowi. Tadi ternyata kita dapat pencerahan, ternyata itu bukan yang sekarang klaimnya, tapi tahun 2014 bukan tahun 2022. Ya, yang pernyataan SBY itu kan baru diklarifikasi oleh Jansen pernyataan AHY, sorry. Pernyataan AHY itu kan baru diklarifikasi sekarang. Kalau kita baca pernyataan dia tidak menjelaskan di tahun 2014, sehingga kemudian ditafsirkan oleh siapapun, berarti sampai sekarang gitu loh. Bisa diputar sebenarnya. Oke, sebentar Bang. Sabar Jansen. Enggak, ya. Nanti kita berlaku hal yang sama repot kau. Enggak, diputar. Ya itu bagus, kita berterima kasih lah karena sudah ada klarifikasi terbuka ini walaupun sebenarnya yang klarifikasi harusnya yang bicara. Gitu loh, jangan kemudian dia bicara salah orang lain klarifikasi. AHY-nya dong suruh ngomong. Itu loh, nah itu yang pertama. Terus kedua, apakah ada yang dibangun
SBY lalu diresmikan oleh Jokowi dalam penyelesaiannya, ya pasti ada. Sesuai yang disampaikan Irfan tadi bahwa ini kesinambungan kok. Tapi ada tidak yang kemudian dibangun SBY dan tidak selesai sampai sekarang? Ada. Karena beberapa hal misalnya tanahnya nggak benar, letaknya Contohnya salah. apa? Hambalang ada juga gitu. Itu kita harus fair dong. Di sini ada, di situ ada. Tapi maksud saya kalau soal klaim jangan terlalu berlebihan juga. Kita bicara soal Jati Gede misalnya. Contoh kita membahas contoh yang disampaikan tadi. Waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede gitu. Area genangan Waduk Jati Gede meliputi 28 desa di Kecamatan Darmaja, Kecamatan Waduk, Kecamatan Jati Gede, dan Kecamatan Jatinunggal. Relokasi pertama dilakukan pada tahun 82. Oke. Dengan Pak Harto berarti? Iya. Desain pembangunan 88. Baru nyemennya di zaman SBY. Itu dibangun lagi 2007. Ya sebentar dulu. Ya, masuk apa adanya kita sampaikan. Bukan, artinya begini, artinya bahwa itu juga bukan direncanakan lalu direlokasi oleh SBY dan kabinetnya, tidak. Ini yang disampaikan Irfan itu betul sekali. Ada kesinambungan proses gitu loh. Sehingga kemudian antar pemerintah tidak perlu berkompetisi. Keren kalau gitu ini. Nah, ini kan seolah-olah diajak berkompetisi kan. Wah ini kita udah begini. Nggak ada kok. Yang memulai pemerintahan ini sebentar bro. Dulu dong. Sebentar Jansan, sabar dulu. Pemerintah ini juga tidak pernah mengklaim semuanya. Tapi bahwa kemudian dia harus mempertanggungjawabkan pada rakyat. Selama dia memerintah, dia melakukan apa saja. Sehingga keluar angka-angka. Menurut saya itu kewajiban. Jangan orang cuma mau menjabat, mendapatkan keuntungan prestis, popularitas, kewenangan, segala macam. Tapi tidak mau mempertanggungjawabkan. Nah jangan dianggap ketika presiden mempertanggungjawabkan. Saya sudah membangun ini loh. Wah itu klaim. Itu membandingkan tidak. Tapi itu wujud pertanggungjawaban dia pada rakyat yang sudah memilih dia. Kalau kemudian Partai Demokrat menganggap seolah-olah mengadu, ya memang mereka salah menganggap aja. Tapi kan sebaiknya kenapa nggak Presiden Jokowi kemudian mengucapkan bahwa ini ada partisipasi pemerintahan sebelumnya. Demikian juga mungkin Pak SBY juga mengucapkan bahwa ini ada partisipasi eranya Bu Mega. Kenapa kita tidak ada tradisi seperti itu? Ini bukan soal tradisi. Pak Jokowi tidak pernah menganggap SBY sebagai kompetitornya, gitu loh. Kalau kemudian dibilang, tapi sebelumnya ini bukan persoalan klaim, ini persoalan kerja buat rakyat. Ini soal pertanggungjawaban ketika dia sudah terpilih dipilih rakyat untuk menjadi presiden. Dia harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan dan dia harus cerita, gitu loh. Kabinet harus bertanggung jawab. Saya tanya misalnya pada Menteri PUPR apa yang sudah dibangun. Saya tanya juga pada Menteri Kehutanan bagaimana hutan kita. Saya tanya pada Menteri SDM bagaimana tambang kita dan sebagainya. Karena saya punya kewenangan melakukan pengawasan itu toh. Nah kalau mereka sampaikan itu bukan berarti sombong-sombongan. Salah kalau kemudian orang berpikir bahwa itu sombong-sombongan. Tidak. Tahan Bang Adian, saya ingin tunjukkan satu pernyataan yang dilontarkan oleh pembantunya Pak Jokowi. Ini saya ingin tanya apakah para narasumber saya sepakat dengan ini. Ada pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Di zaman Pak SBY sudah punya blueprint konektivitas. Zaman Pak Jokowi itu hanya melanjutkan sebetulnya. Bang Irfan, bagaimana? Ini yang bilang pembantunya Pak Jokowi loh, bukan? Ya itu yang saya bilang, ini berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi diakui berarti memang? Ya program-program itu kan tertuang dalam RPJM. Ya kan memang harus dilanjutkan. Nah proses melanjutkan itulah itu yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang ada. Kan eksekusinya bisa saja kalau misalnya program itu dilakukan di masa Presiden SBY. Tapi apakah diinginkan kelanjutannya? Bisa saja kan tidak. Nanti tergantung komunikasi dengan DPR. Ya kan tergantung dengan kebijakan-kebijakan internal yang ada. Tapi juga apakah misalnya harus disampaikan ini adalah masanya Pak SBY, ya kan tidak harus juga seperti itu. Ya bolehlah jangan terlalu baper lah. Oke, jangan terlalu baper. Memang berkesinambungan sudah diakui oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi tidak perlu ada klaim yang berlebihan juga, Bang Jansen. Silakan. Ya, pertama pernyataan Ibu Sri Mulyani ini saya kira clear ya diskusi. Ini bulan Januari 2019 disampaikan. Ya, yang kedua persis. Itu makanya di ujung pidato Mas Ahaye itu dikatakan, ya kita tidak perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan juga mengatakan, ini kehebatan kita, 1 tahun gunting pita, kan begitu. Faktanya memang. Yang mengatakan itu siapa? Ada banyak. Siapa? Itu. Faktanya memang ya. Suka atau tidak. Aja namanya. Siapa yang menyebutkan itu? Tidak karena perlu kan kita itu sebut menuju nama. ke penguasa, menteri, bukan, kamu sendiri pun kan sudah tahu. Gitu loh. Kalau pemerintahan ini selalu mengatakan, kalau infrastruktur ini kami yang bangun semuanya begitu. Padahal ya landasannya itu 70% sampai 80% begitu, itu sudah dibangun sejak zaman Pak
SBY begitu dia. Jadi kami tidak juga ingin diakui begitu. Tetapi kalau kami ingin mengasih contoh misalnya ya, kalau ingin kasih contoh, misalnya ketika Pak SBY... Tidak ingin diakui terus inginnya apa nih Bang Jansen? Ya tidak ingin diakui terus inginnya apa? Cara berpikir ya pemerintahan ini ya coba kalian lurus begitu. Jangan kemudian seakan-akan kalian ini meniadakan peran kita begitu dia. Itu dia. Jadi sedangkan ya ada cukup banyak kemudian. Jadi kalau saya boleh mengatakan Nana ya, saya coba kasih tambahan waktu begitu sama seperti teman-teman ini tadi waktunya. Mungkin salah satu pemerintahan ya, proses pergantian pemerintahan yang diberikan kemewahan cukup banyak itu adalah pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi warisan Pak SBY itu sangat luar biasa loh. Nah, kemarin dalam diskusi kami di salah satu TV dengan Adian, saya katakan begitu. Dari Ibu Mega itu APBN yang diberikan oleh Ibu Mega ke Pak SBY itu cuma 400 T. Itu dia. Bisa bangun apa di Indonesia yang sebesar ini 400 T? Itu loh. Harta kekayaan orang paling kaya di Indonesia saja kalau digabung 5 orang udah lebih dari itu. Ini kita sudah pindah topik ya. Sebentar. Jadi saya tahu apa yang harus saya jawab. Iya, sebentar. Ini sudah pindah topik. Kita sepakati dulu dong. Sebentar. Kita sepakati bahwa ini sudah tidak topik infrastruktur. Tapi sudah topik yang lain. Oke, ini tetap kita fokus ke infrastruktur seperti yang disampaikan. Diskusi yang baik, Jansen, dia setia pada objeknya. Objek diskusi kita apa? Aku ingin menjelaskan dulu. Kalau kau masuk pada APBN, kita akan siapkan data APBN. Nanti saya akan masuk ke bagian hutang, tapi silakan dulu infrastruktur dulu. Itu makanya ingin saya katakan tadi, Pak Jokowi itu diberikan oleh Pak SBY itu hampir 1.800 triliun. Itu modalnya. Itu makanya beliau bisa membangun dengan gaya begitu. Yang kedua misalnya soal devisa. Pak SBY itu diwarisi oleh Ibu Mega cuma 33 miliar dolar. Nah, ketika Pak Jokowi ya mendapatkan kekuasaan 2014 itu 111 miliar dolar begitu. Naik 4 kali lipat tuh. PDB misalnya, produk domestik bruto, jadi nilai pasar, ya barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara begitu. Tunggu sebentar. Di zaman Ibu Mega, kita ini cuma 2.200. Pak SBY itu menaikkan menjadi di atas 10.000. Oke, tunggu sebentar. Itu tuh makanya aku tambah 1 menit lagi. Karena 1 menit ya. Ujungnya kan belum nih. Itulah kemewahan. Itulah kemewahan yang diberikan oleh Pak SBY kepada pemerintahan Pak Jokowi begitu dia. Sampai kemudian membawa Indonesia menjadi negara nomor 15 terbesar di dunia. Itu klaim berarti kan? Bukan klaim. Ketika kita masuk G20, 2008 KTT pertama tuh, kan Pak SBY membawa kita masuk ke G20 yang sekarang divestivalisasi oleh pemerintahan ini. Semua logo dipasang begitu. Itu dia. Jadi itu kita di posisi nomor 15 di dunia itu. Ekonomi kita itu. Itulah kemewahan yang diberikan oleh Pak SBY kepada Pak Jokowi, sehingga kemudian beliau hari ini bisa membangun dengan gaya. Itu makanya saya katakan, apa nanti warisannya Bang, sudah 1 menit. Pak Jokowi kepada pemerintahan baru. Saya mau tanya, bisa saya mau tanya dulu, Ripana. Dikali 4, misalnya APBN jadi 6.000, cadangan devisa jadi 400 miliar dolar. Itu PDB kita jadi 40.000. Ini Bang Adian dari tadi udah riset nih kayaknya nih. Oke, silakan Bang Adian menanggapi. Saya mau tanya dulu boleh? Sebentar, Bang. Enggak, saya coba mengkonfirmasi. Tadi dia bercerita tentang Jati Gede. Itu seolah-olah dibangun dan selesai di zaman pemerintahan SBY. Bukan selesai. Sebentar. 80% selesai. 80% selesai di zaman SBY. Dia tidak cerita ada proses relokasi yang dilakukan sejak tahun 80-an. Itu loh. Lalu dia cerita juga soal G20. Dia tidak cerita bahwa G20 itu dibentuknya tahun 99. Bukan dibentuk tahun 99. Itu diskusi G7, G8. Aku paham soal itu. Sebentar dulu. Itu dia. Biar nanti publik yang menilai itu. Sebentar Bang Jansen. Yang mana yang benar? Sebentar Bang Jansen. Sebentar, silakan Bang Adian. Aku hanya meluruskan yang menurut aku nggak benar. Sebentar Bang Jansen. Saya berikan kesempatan satu-satu. Kalau Anda tidak bisa mengikuti peraturan saya akan minta audioman untuk menurunkan audio Anda semua. Silakan Bang Adian. Semua? Kan saya tidak ngerebut bicara dia. Oh iya, silakan Bang Adian. Kenapa saya harus jadi korban dari kelakuan dia? Silakan Bang Adian diteruskan. Sebentar. Nah, begitu juga. Lalu siapa yang doyan mengklaim gitu loh? Mereka doyan klaim, Jati Gede diklaim seolah kontribusi mereka sendiri. Tidak bisa. Saya mungkin tidak terlalu respect pada Orde Baru. Tapi apa yang dia kerjakan, bahwa dia sudah lakukan relokasi sekian banyak desa, dan itulah bagian pekerjaan terberat dalam membangun waduk. Memindahkan rakyat. Mungkin saat itu ada kekerasan, itu soal lain. Tapi itu sudah dikerjakan. Jadi jangan-jangan yang mereka lakukan itu kalau relokasi itu sudah menyelesaikan misalnya 30% pekerjaan, lalu mereka selesaikan sampai 80, jangan-jangan mereka cuma kerjakan 50. Tapi nggak usah klaim. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa ada klaim kita, tidak ada. Tapi kalau kemudian misalnya begini, Mbak jadi presiden atau Mbak jadi menteri. Selama Mbak menjabat sudah bangun apa aja? Masa kita jawab ada deh.
Kan nggak mungkin. Oke, jadi kita itu harus jawab bentuk keterbukaan sekian ribu. publik, gitu. Lalu kemudian ditafsirkan, kok sombong benar? Gitu. Nggak bisa. Nah itu yang disebut Irfan tadi, jangan baper lah. Itu loh. Tidak ada bahwa, Saya mau nanya boleh nggak sebelum? bahwa kemudian menurut Mbak, wajib tidak seluruh pemerintahan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan. Oke. Wajib dong. Ya. Apakah itu bentuk kesombongan? Tidak. Ya. Sehingga tidak ada yang perlu merasa tersinggung. Kenapa waktu lu sebut ini, nama gua nggak disebut? Loh, kita bicara pertanggungjawaban di periode dia kok. Oke. Bukan di periode sebelumnya. Oke. Periode sebelumnya dia sudah menyampaikan pertanggungjawabannya. Kenapa selalu minta disebut terus sih? Seolah-olah takut dihilangkan dari catatan sejarah gitu? Nggak usah lah. Oke, silakan Bang Irfan ditanggapi. Saya mau Sekarang. nanya, gitu, apa yang disampaikan Johnson tadi ya, itu seolah-olah pekerjaannya dilakukan oleh Partai Demokrat, hanya partai tentu. Dan makanya saya tanya, apakah pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang kita kenal dengan SBY 10 tahun itu, dia sebagai pemimpin Presiden Republik Indonesia atau pemimpin Presiden partai tertentu? Oke. Yang kedua, siapa yang ada di dalamnya? Tentu kan semua adalah partisipasi, aparaturnya, semua partisipasi yang ada di dalam pemerintahan itu. Jadi tidak bisa juga ini dibanding-bandingkan misalnya. Oke. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman Demokrat. Bukan saja misalnya Partai Demokrat berada dalam pemerintahan koalisi pada saat itu. Nggak bisa juga diklaim. Ini adalah partisipasi Demokrat. Nggak Oke. boleh dong, nggak fair Ya, gitu ya. dong. Karena perjalanan atau pembangunan yang dilakukan setiap pemerintahan itu tentu adalah kontribusi dari semua stakeholder yang ada. Oke. Sehingga pelaksanaan pembangunan itu bisa selesai tepat pada waktunya dan memenuhi sasaran Baik. dan kesejahteraan rakyat. Tapi semua pemerintahan, semua era, semua rezim berhak untuk membanggakan apa yang sudah dia lakukan. Iya, tapi jangan diklaim. Dan juga harus inilah menghargai kita. apa Tapi yang jangan Masa lebih banyak waktu di Iya, sana? tapi jangan Bukan disampaikan. membanggakan. Ini sudah Tapi 2 lawan harus- 1, waktu di sana lebih banyak. mempertanggungjawabkan. Bukan, Sebentar. harus mempertanggungjawabkan. Itu Ini dia. slip tong nih gitu. Itu loh. Oke, dia. oke, silakan. Silakan Bang Jansen. Sudah jelas tadi itu Pan dikatakan pemerintahan SBY begitu dia. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan begitu, biarlah publik kemudian menilai. 8 tahun ini memang pemerintahan Pak Jokowi ini penuh dengan klaim, itu dia. Itu makanya di 1 tahun pertama itu kita luruskan. Kalau kalian itu tinggal gunting pita, contoh misalnya jembatan Merah Putih yang ada di Ambon tuh. Itu jembatan Merah Putih itu Itu tahun diresmikan misalnya ini di April 2016, jembatan Soekarno-Hatta di Manado, Mei 2015, tol Cipali. Tol Cipali, tol paling panjang di Indonesia tuh. Yang ujungnya itu kilometer nolnya dari sini, Cawang. Kelanjutan dari Cawang Cikampek itu, kemudian terintegrasi sampai ke Merak sana begitu. Ini adalah tol terpanjang itu loh di Indonesia, 116 kilo. Ini Juni 2015 itu. Berarti baru 8 bulan Pak Jokowi memerintah. Buktikan kalau bisa membangun tol sepanjang ini dalam 8 bulan. Itu begitu berapa dia. tahap itu? Itu dia. Berapa tahap? Mulai di start di kita, itu dia, di zaman Pak SBY, itu dia. Ini contoh-contoh saja, artinya yang disampaikan oleh Mas Ahaye itu nggak salah, bukan hoax. Itu loh, memang, Baik. itu makanya saya pernah mengatakan, di periode pertama Pak Jokowi itu banyak sekali beliau meresmikan proyek. Kelanjutan dari punya Pak SBY, tapi di periode kedua ini agak kurang. Karena proyek yang beliau bangun sendiri, Sebentar. mungkin baru selesai nanti ya, 2 tahun lagi, apa 3 tahun lagi begitu. Oke. Periode Oke. pertama banyak Oke, sekali. Bang Jansen, meresmikan Bang proyek. Adian, Bang Irfan dan juga Mas Adi, saya harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber masih soal klaim ataupun adu klaim pembangunan infrastruktur di era ataupun di rezimnya Pak Jokowi dan juga di rezim ataupun eranya Pak SBY. Saya mau ke Mas Adi dulu, baru nanti saya beri kesempatan ke Bang Adian untuk mengklarifikasi data tadi ya. Mas Adi, ini saling klaim kemudian saling minta diakui, kritikan soal infrastruktur yang disampaikan oleh Mas Ahaye, apa yang Anda lihat? Apa yang sedang dilakukan oleh Demokrat? Apakah ini gimmick politik? Apakah ini manuver untuk bisa mengambil elektoral dari suara? Seperti apa, Mas? Ya, saya ingin komentar 2 hal. Pertama, Demokrat ini memang sepertinya pemanasan untuk menuju 2024. Oke. Kenapa ngomong sekarang? Kenapa tidak 2014 sampai 2019 misalnya? Diomongkan soal bagaimana misalnya kontribusi SBY dalam pembangunan infrastruktur. Kenapa saya sebut ini sebagai upaya momentum 2024? Satu ya, tujuan kan sederhana, ingin menunjuk bahwa pemerintahan saat ini yang dibangun oleh Jokowi itu mayoritas juga sudah dilakukan oleh Pak SBY, kan itu. Sementara kita tahu bahwa salah satu jualan politik
yang dimiliki oleh Jokowi adalah infrastruktur yang maksib. Ya. Bahkan dari survei yang kita tampilkan tadi, kondisi apapun di negara ini, kalau ditanya soal Jokowi, tingkat kepuasan pertama adalah infrastruktur. Jantung politik yang dimiliki oleh Jokowi itulah yang sebenarnya ingin disasar oleh Partai Demokrat. Satu sisi ingin bilang bahwa jantung kepuasan publik terhadap Jokowi itu sebenarnya dilakukan oleh SBY. Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja karena hanya sebatas gunting pita. Maka kalau ingin Indonesia jauh lebih baik untuk 2024, pilihlah Partai Demokrat dan pilihlah AHY. Jadi ini strategi elektoral. Betul, ini kan jualan politik. Terlalu jauh itu juga jualan tuh, politik, itu pertama. Yang kedua, terlalu jauh, Pak percuma nih sebenarnya di antara kita ini sebenarnya ngomong tentang angka-angka. Percuma dalam arti, publik itu nggak ngerti seberapa panjang jalan tol yang dibangun oleh Jokowi, dibangun oleh SBY, dibangun oleh Mbak Mega dan seterusnya. Ini adalah konsumsi elit, nak. Ini jelas konsumsi elit, konsumsi teman-teman politisi yang siap bertanding di 2024. Ini kan secara umum sebenarnya ingin menyasar para pemilih rasional. Pemilih-pemilih yang berharap memilih AHY, pemilih Demokrat, berbasiskan preferensi politik kinerja. Kita tahu pemilih rasional kita itu cuma 10%. Nggak banyak. Nggak banyak. Orang itu memilih pemimpin, memilih partai satu. Kelihatan merakyat, sederhana, apa adanya. Dan suka ngasih bantuan sosial. Jadi kalau bicara tentang rekam jejak, soal apa yang sudah dilakukan, orang tidak melihat itu. Karena masyarakat secara umum itu adalah mereka yang pola pikirnya pendek, sederhana, dan apa yang mereka rasakan. Jadi ini strategi elektoral untuk meraih ataupun menggait suara-suara pemilih rasional. Betul, ini nggak mungkin tujuannya ingin masuk surga, nak. Ini diomongkan 2022 udah tahun politik. Kalau ingin masuk surga, mestinya diomongkan 2014 yang lalu. Saya sebenarnya setuju nih dengan Mas Jansan bahwa kita itu memang soal sustainability harus disebutkan. Bahwa apapun yang dibangun di negara ini memang jerih payah di negara ini. Saya berapa kali misalnya beberapa tulisan menarik ya. Misalnya tol Trans Sumatera antara Bung Karno, antara SBY, antara Jokowi. Betul. Dan sustainability ke depan. Menurut saya ini tidak perlu direbutkan, di sini ada kok. Ya semoga pasca diskusi kita ini itu. Tapi itu artinya apa? Kenapa misalnya AHY ngomong soal jadi safnya kita luruskan lagi semuanya. Bagi saya sederhana, ini butuh pengakuan ke publik bahwa Demokrat itu pernah besar dan berjaya 2 periode dan segala sesuatunya jauh lebih baik dari sekarang. Ini yang saya sebut sebagai jualan politik, tinggal kuat-kuatan nantinya. Nah, yang kita tunggu sebenarnya adalah bahwa soal politik infrastruktur, baik yang dilakukan oleh kubu pemerintah ataupun Demokrat, bikin semacam manifesto politik infrastruktur. Sudah jelas tuh SBY berapa ratus kilo, Jokowi berapa ratus kilo, sehingga anak bangsa mahasiswa itu sudah bisa mengukur siapa sini yang suka klaim. Jadi by data aja ya. Betul. Kalau begini, saya suruh mahasiswa untuk meneliti tentang politik infrastruktur, nggak ada datanya. Tidak komprehensif, yang ada hanya klaim-klaim dari para elit. Sementara dari Menteri PUPR misalnya itu tidak memadai juga. Makanya misalnya pembangunan infrastruktur versi Demokrat. Nah, pembangunan infrastruktur versi Jokowi akan dilihat secara transparan siapa yang paling qualified dan kredibel. Itu kalau pikiran rasional. Tapi kalau pikiran yang tidak rasional nggak penting itu, nak. Siapa yang datang di akhir, tikungan akhir, bawa sembako, bawa bantuan, itulah yang dipilih. Sebelum ke Bang Jansen, saya mau ke Bang Adian. Tadi Anda ingin mengklarifikasi apa? Ya, 3 hal yang mau saya klarifikasi. Pertama tentang Jati Gede, tapi itu saya ucapkan kan bahwa itu bukan semuanya dibangun di zaman SBY. Tapi relokasi sudah dilakukan sejak tahun 80-an. Itu kemudian kembali lagi nggak rakyat itu? Karena itu baru 2007 tuh dibangun lagi, Yan. Itu bisa saya selesaikan, Jansen? Iya, silakan. Enggak, maksudku biar lurus saja. Kalau terlalu sering motong ucapan orang itu ekspresi kepanikan, Jansen. Bukan, silakan, panik, meluruskan. Nah yang kedua misalnya soal G20. G7 itu 98, G20 pertama itu 99 di Jerman. Nah lalu KTT pertamanya 2008, biar publik menilai. Sebentar dulu. Ya, lanjutlah. Kita kan bicara pertemuan pertama perdananya G20. Nah kemudian misalnya soal jalan tol terpanjang. Jalan tol terpanjang tadi bukan Cipali, tapi Bakauheni Terbangi. 140,41 km. Nah dari beberapa menit kita berbicara di sini, kita lihat siapa yang doyan mengklaim. Mengklaim terpanjang, mengklaim pelopor G20, mengklaim Jati Gede. Jangan, betul yang dibilang tadi sama abang kita ini. Jalan Trans Sumatera itu digagas oleh Bung Karno, lalu keluarlah Perpresnya 2014, dibangunlah Jokowi 2015. Jadi 2014 itu zaman SBY apa? Bikin Perpres doang.
Tapi apa gitu kita permasalahan? Tidak. Dia menjadi masalah ini ketika AHY bicara. Oke. Kalau menurut saya begini, supaya tidak ada masalah-masalah lain, AHY jangan bicara lagi deh. Oke, silakan Bang Jansen ditanggapi. Ya pertama tidak ada hak Adian, ini kan tokoh demokrasi. Masa kemudian orang dilarang-larang untuk bicara begitu? Ini tokoh demokrasi ini, sama seperti kalau aku ngomong. Tidak bertengkar. Sebentar Bang. Adian jangan lagi ngomong, kan salah tuh. Jadi dia mengkhianati DNA-nya sendiri begitulah. Tapi aku tahu itu kepleset lah begitu dia. Jadi yang kedua, kita ini kan partai yang legal di Indonesia ini, itu dia. Jadi boleh saja ngomong apapun begitu. Sama seperti waktu Pak SBY berkuasa begitu. Ya teman-teman PDIP silakan ngomong. Misalnya BLT itu membuat rakyat jadi termehek-mehek begini semua segala macam begitu. Ya faktanya dipakai lagi, saya nggak ada masalah. Itu dia. BBM jangan dinaikkan begini-begini begitu. Misalnya kawan-kawan ini kan partai anti BBM nggak boleh naik, BLT nggak boleh ada, lain-lain segala macam. Tapi nggak apa-apa begitu dia. Tetapi kalau soal nggak boleh ngomong itu janganlah begitu. Bisa saya jawab ini? Sebentar Bang, sebentar. Tunggu. Biar bisa kita jawab dong. Itu gitu dia. Sebentar, Bang. Yang kedua sekali lagi saya ingin menekankan begitu ya. Kami itu hanya meluruskan begitu dia. Itu dia. Jadi jangan kemudian juga ada pikiran publik di luar sana, karena kan gema yang besar hari ini di luar kan seakan-akan Indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi kan begitu. Itu nggak benar, itu dia. Saya sepakat, itu loh, semua pemerintahan punya peran, itu loh, membuat Indonesia kita seperti hari ini. Itu baru keren, itu dia. Jadi harmonilah kita, harmoni. Oke, silakan Bang Adian. Setelah ini saya soalnya mau ganti. Nggak masalah. Cuma saya bilang begini. Kalau kemudian kita bicara tanpa data, kalau kemudian ketiadaan data itu menciptakan kegaduhan, kalau kemudian itu menciptakan saling berkompetisi yang tidak sehat antara yang mantan dan yang sedang berkuasa, apa perlu bicara? Menurut saya jangan. Kalau mau bicara, kuatkan datanya. Oke, dia bandingkan dulu tentang BBM. Ternyata zaman SBY menaikkan 254%. Oke, zaman Presiden Jokowi menaikkan 54%. Loh, persentase itu. Angkanya bagaimana? Zaman SBY menaikkan 4.100. Aku jawab ya. 4.000. Sebentar Bang. 4.700, zaman Jokowi cuma 3.500. Secara persentase, secara angka. Tapi tetap naik juga BBM. Bukan soal tetap naik, tapi besarannya berbeda. Habis break aku jawab ya. Bukan dong. Soal ini, menolak soal juga. BBM. Kalau kemudian naiknya 254%, ya harus ditolak dong. Artinya kalau nanti BBM naik lagi, partai Anda akan menolak juga. Apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan upah minimum saat itu. Aku gitu jawab loh. ya. Kan jelas gitu loh. Oke, silakan Bang. Enggak, habis ini. Enggak, silakan. Sabar, tunggu, aku ambil datanya. Oke. Kalau begitu jangan kau minta jeda dulu biar kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Political Show. Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Bang Jansen, saya beri kesempatan untuk membahas ataupun menjawab soal BBM. Setelah ini saya akan ganti ke topik berikutnya. Loh saya? Oke, nggak bisa Bang, karena kita udah harus ganti kalau gitu dia topiknya. jangan dong. Kan BBM. Karena tadi bahas soal BBM. Tidak bisa. Oke, dia silakan, sampaikan data, saya punya haknya bagian data. Silakan. Kalau tidak manipulasi nih. Ya teman-teman semuanya ya, coba dilihat nih. Inilah tahun 2014 ya, ketika pemerintahan berganti dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Harga minyak dunia ketika itu $98 per barel nih. Pak Jokowi ini termasuk presiden yang beruntung, itu loh. Sejak itu kemudian minyak turun terus, itu ya. Beliau ini sangat diuntungkan, bahkan pernah sampai di bawah 30 nih. Di bawah 30 nih. Dari uang inilah kemudian dipakai untuk infrastruktur. Sedangkan Pak SBY ini naik terus, bahkan rekornya pernah hampir 150 nih. Itu. Jadi sekarang nih, termasuk juga sebagaimana disampaikan pemerintah begitu, harga bahan bakar sekarang ini ya, crude oilnya itu di angka 98. Artinya masih sama sebenarnya. Itu dia. Harusnya nggak perlu. Jadi poinnya naik. apa nih? Nggak perlu naik, 6.500 saja. Oh, jadi sekarang ini nggak perlu naik sebetulnya. Harusnya, di tengah harga minyak dunia yang sedang turun. Bahkan jika pun dia naik misalnya sampai 120 begitu, baru normal. Jadi ketika dulu turun sampai di bawah 30 nih, harusnya minyak turun. Karena warisan beliau itu ya $98 per barel. Jadi menurut Demokrat kenapa kemudian BBM itu dinaikkan harganya? Kalau kami ini tidak pernah itu loh sebagai partai yang jangan naikkan BBM lain semua segala macam. Kalau teman-teman PDIP memang begitu. Pokoknya anti BBM naik lain segala macam. Saya ingin nunjukkan data ini dia. Trennya turun bahkan pernah di bawah 30.
Harusnya ketika di 30 di bawah ini, yang sekarang BBM itu 6.500 ketika Pak Jokowi terima, mungkin bisa 4.000 pun, mungkin 5.000. Saya bukan ahli minyak begitu. Nah, tetapi kan turun ini, itu loh. Karena karena kita kan net impor ya, kan kita harus fair. Produksi dalam negeri nggak cukup. Sebagai Komisi 7 Anda harusnya bisa menjawab nih. Apa namanya itu? Silakan. Sebenarnya yang dia sampaikan itu betul tadi. Iya. Dia turun dan kelebihan uangnya dipakai untuk infrastruktur. Nah ini makanya. Enggak, tadi kau kan sudah benar. Itu Dipakai untuk makanya infrastruktur. diuntungkan Pak Jokowi. Jadi begini, problem rakyat adalah ketika terkait soal subsidi dan pajak dan lain-lain, dia akan tanya, oke, kalau subsidi dikurangi jadi apa? Apakah jadi rumah mewah? Apakah jadi berlian untuk istri pejabat? Atau jadi apa? Atau jadi infrastruktur? Nah Jokowi menjelaskan jadi ini. Tapi di tengah situasi ekonomi masyarakat? Sebentar dulu, oke. Nah, begitu juga soal pajak dan lain-lain. Itu loh. Bahwa kemudian ada keuntungan yang dialami oleh Presiden Jokowi dan dia buktikan ini jadinya 1.900 km jalan tol yang mungkin tidak akan pernah kita bangun kalau tidak ada pengorbanan rakyat bersama. Itu harus dipahami gitu loh. Nah, yang terkait dengan kemarin, fluktuasi harga minyak kemarin itu sudah coba dicegah oleh Jokowi dengan apa? Dia datang ke Ukraina, dia datang ke Rusia. Nanti sebentar lagi akan naik lagi nih. Harga minyak dunia. Dia turun sebentar lalu dia akan naik lagi. Apalagi dengan ketegangan Cina, Amerika dan sebagainya. Dulu Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia. Ya mencegah ini. Jadi harga kenaikan BBM itu biayanya ataupun uangnya untuk pembangunan infrastruktur. Justru harusnya diriset kembali. Rakyat lebih suka mana? Jadi bahan bakar. Sebentar. Rakyat disurvei saja, diriset saja. Apakah rakyat lebih suka itu subsidi itu menjadi BBM? Sebentar dulu Mbak. Atau menjadi pupuk buat petani? Apakah itu menjadi BBM yang juga dinikmati oleh sebagian orang kaya? Atau kemudian dia menjadi kesehatan gratis buat rakyat? Atau pendidikan dan sebagainya. Itu di riset dan di situ akan ketahuan kok gitu loh. 15 detik aja. Oke, sebentar saya ingin tunjukkan karena tadi dia membahas sebentar saya hanya ingin menerangkan soal minyak ini. Kau bukan merampas aku saja, hak dia pun kau rampas. Klaim pemerintah ini mengatakan kalau harga minyak turun nanti kita turunkan katanya. Faktanya ini turun betul 30. Oke, sebentar Bang Jansen. Dan pernah turun beberapa kali Jansen. BBM kan pernah turun beberapa kali. Bukan, sampai di bawah 30 ini orang dapatnya di sini kok 6.500 di 98. Oke, saya ingin tunjukkan. Ini sudah turun di bawah 30. Saya ingin tunjukkan hasil survei yang terbaru. Ini dia naikkan 98, dia naikkan ke 8.500 pun waktu diterima pemerintahan pertama kali. Dia pernah turun berkali-kali Jansen. Tapi tidak pernah di bawah harga ini. Di bawah $30 ini. Sudah benar yang kau bilang. Yang penting uangnya dipakai untuk bukan soal itu dan sebagainya. Pernyataan. Bukan pernyataan. Kalau minyak turun, kita turunkan. Dan memang turun. Tapi tidak sesuai keinginan. Saya akan tunjukkan hasil survei dari indikator politik yang menunjukkan bahwa ada penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya Pak Jokowi akibat kenaikan harga BBM. Ayo kita lihat sama-sama. Iya. Di mana? Oke. Hasil survei kepuasan kinerja Presiden Jokowi pasca kenaikan harga BBM. Ternyata Bang Adian, masyarakat ini tidak happy dengan kenaikan harga BBM. Masyarakat menilai bahwa kenaikan harga BBM itu tidak penting kalau misalnya didistribusikan ataupun dipakai untuk pembiayaan infrastruktur. Hasil survei indikator politik Indonesia ini yang terbaru ya. Ada penurunan sekitar 10% dari infrastrukturnya mana? September 2022. Begini Mbak. Oke, jadi ini bagaimana? Begini, tahun 2014. Oke, LSI mensurvei tanpa kenaikan BBM, tanpa pandemi. LSI mensurvei tingkat kepuasan publik pada SBY 35%. Jauh lebih drop daripada ini. Tahun 2014? Oke. Katanya tadi gak usah dibanding-bandingkan ke pemerintahan ke belakang. Ini kan dia bilang. Ada lagi. Loh, saya bilang, loh, kalau itu terjadi, dulu tidak ada pandemi. Oke, iya sorry, maaf. Dulu tidak ada pandemi, selama 3 tahun. Tidak ada ini segala macam, lebih ancur. Oke. Lalu apakah itu baik? Ternyata lebih baik sekarang dalam soal tingkat kepuasan publik. Itu loh. Nah ini tidak disebutkan saat rilis ini, saya punya bahan rilisnya. Tidak ada hubungannya dengan infrastruktur. Ini cuma berhubungan dengan kenaikan BBM saja, dia dalam 1 bulan turun 10%. Tapi artinya masyarakat tidak happy dengan kenaikan harga BBM. Tapi tidak ada hubungannya untuk dipindahkan pada infrastruktur, tidak ada Mbak. Itu Mbak nambahin saja. Karena waktu rilis kemarin saya salah satu pembicaranya. Tapi kan tadi Anda mengatakan bahwa uangnya itu untuk kemana? Oh bukan, nggak begitu Mbak. Mbak, yang harus dipertanggungjawabkan adalah uang ini jadi berlian, jadi rumah di New York,
oke, jadi Apa jalan-jalan, atau jadi infrastruktur. Itu harus dibuktikan, oke. Rakyat dikasih kesempatan di riset. Apakah lebih suka itu kemudian menjadi ongkos warawirinya mobil Mercy yang terbaru, oke, atau untuk anak petani sekolah, itu di riset. Gitu loh. Tapi ini tidak ada hubungannya kekecewaan itu karena dipakai buat infrastruktur. Mbak memanipulasi angka dan pernyataannya karena saya ikut dalam konferensi persnya. Ya. Oke, silakan Bang Irfan menanggapi. Jadi ada penurunan 10% dari kepuasan kinerja Presiden Jokowi pasca kenaikan harga BBM. Masyarakat tidak happy. Ya, untuk kenaikan BBM itu kan sebuah kebijakan yang tidak populis. Siapapun presidennya pasti itu akan berakibat ketidakpuasan di masyarakat. Karena keputusan itu harus diambil. Ini juga mempertimbangkan hal-hal lainnya supaya semua sistem pembangunan itu bisa berjalan. Yang kedua adalah mempertimbangkan bagaimana caranya ada keseimbangan antara keinginan masyarakat ya dan harapan-harapan pemerintah yang harus dilakukan terhadap proses-proses pembangunan yang ada. Tapi di tengah situasi ekonomi, di tengah masyarakat yang sedang susah, kemudian harga BBM harus naik begitu ya. Apakah kemudian pemerintah tidak memperhitungkan itu, Bang Irfan? Ya, itu yang saya bilang tadi. Untuk persoalan kenaikan harga BBM itu memang sebuah kebijakan yang sangat sulit, tidak populis. Pasti rakyat marah terhadap keputusan itu. Tapi itu harus diambil untuk kedepannya bagaimana tingkat kesejahteraan itu, alokasi anggaran-anggaran subsidi BBM ini ya bisa dialokasikan buat kepentingan-kepentingan yang lainnya. Itu harus dipahami juga gitu. Jadi banyak variabel yang bisa kita lihat dan harus kita ketahui ya tentang masalah BBM ini. Mas Adi, kalau kita lihat bahwa tadi ini survei indikator ya, bukan survei Anda, tapi tadi Anda juga sebelumnya sudah mengatakan bahwa akan ada penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahnya Pak Jokowi dengan kenaikan harga BBM. Tadi Bang Adian sudah menyebutkan bahwa harga minyak dunia turun tapi nanti akan naik lagi. Jadi pemerintah kemungkinan berpotensi bisa saja menaikkan harga BBM lagi. Ini bagaimana akibatnya nanti? Ya kalau melihat rata-rata, saya ingin sedikit komentari hasil survei indikator ya. 10% turun tapi angka kepuasan Jokowi tertahan di 62%. Dalam logika statistik itu sebenarnya logika aman, tidak drop. Kecuali tingkat kepuasan Jokowi di bawah 60, itu memang lampu merah, di mana seluruh variabel kinerja Jokowi berbahaya. Saya membaca dari survei yang saya tadi presentasikan, yang membuat variabel-variabel kenapa tingkat kepuasan terhadap Jokowi itu tetap stabil di atas 60, karena infrastruktur. Semua orang mengaku infrastruktur itu merem, di Jokowi lebih oke. Orang Madura dari Jakarta kalau mau pulang sekarang cuma 10 jam, dulu 2 hari. Orang merem, sekarang orang mau ke Sumatera, itu nggak perlu 4 hari dan 5 hari. Mungkin maksimal 2 hari, itu dirasakan oleh orang. Jadi kasus-kasus seperti BBM ini kan insidentil. Dulu SBY itu nggak populer sama Pak JK ketika menghilangkan minyak tanah. Tapi setelah itu rebounds. Karena ada banyak bantuan sosial. BLT yang dianggap menyasar langsung kebutuhan rakyat. Nah ke depan kalau Pak Jokowi dengan skenario kenaikan BBM, di mana subsidinya misalnya dialihkan betul untuk kepentingan rakyat, itu tentu kepercayaan publik akan naik. Nah makanya tinggal di riset nih Bang Jansen, apa betul bahwa pengalihan subsidi ini untuk mereka-mereka yang memang tidak punya, sekolah semakin bagus, orang miskin kemudian semakin bagus akses terhadap pendidikannya dan seterusnya. Klaim-klaim semacam ini perlu, tapi jangan berhenti pada saat diskusi seperti ini. Makanya saya bilang SBY dan Jokowi harus bikin manifesto soal klaim infrastruktur politik. Yang terakhir Nana, saya cocok ini sama Bang Jansen. Saya mau kasih kesempatan ke mahasiswa soalnya. Karena begini, saya justru berharap ke depan Pak SBY dan AHY sering tampil ke publik. Menyampaikan kritik-kritiknya secara pedas gitu ya. Bahwa supaya pemerintah ini memang ada koreksinya. Supaya misalnya tidak melulu terlena pada kubangan besar tentang apa yang sudah dilakukan. Artinya Jokowi juga harus finish pada 100%. Belakangan ini kalau kita melihat kenapa Demokrat, ini kan Demokrat belakangan ini kan rada-rada nggak jelas jenis kelamin sebagai oposisinya. Kadang memuji, kadang mengkritik. Nah setahun ke depan bagus kita puji lah. Kalau begitu cerita nggak bisa, makanya ke depan. Artinya bulan depan kritik lagi itu. Kritik lagi Jokowi tentang isu-isu yang lainnya yang jauh lebih, menurut saya lebih signifikan. Saya mau kasih kesempatan ke teman-teman mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti dialog. Ada 2 orang mahasiswa, yang satu ada ketua BEM Undip, satu lagi dari pengurus BEM Undip juga. Silahkan, diperkenalkan nama dan jabatannya apa? Terima kasih Mbak. Selamat malam abang-abang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Wanugraha Bujang, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Pada poin utama yang ingin saya sampaikan, jujur dari tadi saya bersama rekan-rekan sama yang lainnya, saya sedikit tertawa gitu dan lucu sebenarnya. Kenapa saya sampaikan demikian gitu? Karena saya tidak habis pikir pembahasan seperti ini saling mengklaim satu sama lain. Anda sekalian, bung-bung besar sekalian di sini saling berdebat satu sama lain, tapi di atas kesengsaraan rakyat saat ini. Jadi saya minta, tolong hentikan komedi dan lelucon ini gitu. Ini hanya menjadi pertarungan elitis yang pada akhirnya hanya memikirkan kepentingan golongan masing-masing. Kalau saya mau sampaikan, kalau kita melihat juga berdasarkan data, siapa yang paling sempurna? Apakah Presiden SBY atau Jokowi? Tidak ada. Pada fakta dan datanya juga, banyak sekali proyek strategis nasional yang saat ini masih bermasalah dari Presiden Jokowi. Pun demikian pada saat Presiden Pak SBY gitu. Jadi yang saya ingin sampaikan pertama, berhentilah berdebat seperti saat ini, tapi saya tanya, apakah saat ini pemerintah selaku petahana dari PDIP ataupun Demokrat selaku oposisi saat ini, ada tidak yang concern dengan permasalahan bangsa saat ini? Bagaimana terkait dengan kenaikan harga BBM? Kenapa pemerintah lebih memilih untuk menaikkan harga BBM daripada melakukan revisi Perpres 191? Bagaimana persoalan RKUHP? Nah, jadi yang saya ingin sampaikan pertama, Mbak, kalau misalnya tadi ada berkaitan dengan klaim infrastruktur satu sama lain dan lain sebagainya, saya pikir pun zaman PSBY ataupun zaman Jokowi sekarang, semuanya sama-sama parah. Baik. Kalau bicara terkait infrastruktur, kita laju deforestasi urutan keempat berdasarkan Global Forest Watch. Baik. Itu jelas. Gitu. Ya. Nah, sedikit Mbak. Jadi yang saya ingin beri kesempatan ke rekan Anda yang selanjutnya. Silakan. Sedikit saja Mbak, sedikit. Jadi yang saya ingin sampaikan dalam hal ini adalah baik dari Bung Adian maupun Bung Jansen gitu. Hentikan pertarungan-pertarungan seperti ini. Kalau dilihat juga sekarang saya tantang bagaimana Presiden Jokowi menyelesaikan. Karena saat ini Presiden Jokowi pun tidak pernah menanggapi persoalan demo dari mahasiswa. Selanjutnya teman-teman dari Undip, silakan. Nanti saya akan tanya ke para narasumber. Baik, terima kasih Mbak Nana. Saya Nova Ramadan dari BEM Undip. Tadi disampaikan oleh Mas Iwan terkait bagaimana kemudian nggak usahlah berdebat-debat. Saya ini dan kami masyarakat atau mahasiswa, kami capek melihat kemudian ribut sana sini. Yang saya ingin soroti adalah pejabat publik, pejabat partai manapun, apalagi pemerintah. Saya mohon aja, tolong perbaiki komunikasi publik. Perbaiki. Kenapa? Nggak akan ada asap kalau nggak ada api, pun sebaliknya. Jadi kita nggak perlulah klaim saling ngeklaim. Ya kan? Teman-teman Demokrat punya legislatif di sana, punya DPR. Maka tolonglah dia itu difungsikan ya kan sebagai DPR, bicara di sana. Jadi ketika misalkan teman-teman Demokrat ataupun DP saling ngeklaim, saya pikir rakyat ini udah muak. Kami ini mau bagaimanapun infrastruktur berapa persen, kami ingin kemudian ayo sama-sama perbaiki, jangan ribut-ribut terus. Jadi kami ini capek, masyarakat mahasiswa kita berkali-kali demo, hampir 2 pekan kami demo di Patung Kuda, sampai di DPR, dimanapun nggak pernah digubris. Siapa? Seperti itu Mbak, terima kasih. Terima kasih teman-teman dari BEM Undip. Bang Irfan dulu. Bang Irfan, itu tadi mahasiswa udah 2 minggu demo berturut-turut soal kenaikan harga BBM. Mereka udah lelah, mereka udah muak. Karena nggak ada yang menanggapi. Bagaimana Bang Irfan? Ya nggak juga, nggak ada yang tanggapin. Semua kita tanggapin, kita tampung semua aspirasi masyarakat, mahasiswa. Ya kan? Makanya kita jawab dengan sebuah kinerja kepada masyarakat gitu. Bagaimana kinerjanya itu kan proses-proses yang ada. Nah, untuk masalah BBM tentu kita jawab dengan penyaluran bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekarang ini kan subsidinya diubah menjadi subsidi barang dengan subsidi langsung. Jadi orang yang berdampak kepada efek dari kenaikan BBM inilah, itu yang kita berikan langsung kepada mereka-mereka ini. Tapi ini mahasiswa tidak akan ada diterima mungkin oleh Presiden karena udah 2 minggu berturut-turut demo di Patung Kuda. Ada siapa yang bilang, kantor staf Presiden menerima kok pada saat itu. Tapi ya mari kita berdialog. Berdialog itu mencari solusi, bukan berdialog itu mempertahankan atau memaksa kehendak yang tidak ada solusi. Pak Presiden Jokowi itu selalu sangat senang melakukan dialog. Kepada siapapun dia lakukan dialog itu. Silakan memberikan argumentasi yang baik, buat yang itu mencari solusi, buat ujungnya adalah buat pemerintah pembangunan ini dan buat kesejahteraan masyarakat. Baik. Silakan Bang Adian tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh mahasiswa bahwa sebaiknya elit politik ini berhenti untuk saling klaim bahwa ada juga hal-hal yang belum selesai diselesaikan di eranya Pak Jokowi, demikian juga sebaliknya.
Yang bikin kita berdebat CNN kok. Bukan saya kan diundang. Iya, tapi kan sebelum-sebelumnya saling Saya diundang. Enggak, mereka sudah menyampaikan pandangan di media, saya sudah sampaikan pandangan di media. Udah habis itu clear. Oke. Habis itu diundang CNN berdebat lagi. Yang bikin debat siapa? CNN-nya. Tapi suara mahasiswa tadi. Suara iya, mahasiswa. saya jelaskan sama mereka dong. bahwa saya tidak minta, oi undang dong. Tidak. Oke. Mereka ya undang, ditemuin sama Jansen yang pasti beda. Ya pasti berdebat, masa kagak berdebat? Itu pertama. Oke, kembali tadi bahwa teman-teman ini sebentar dulu. Pengen partai saling ini. Itu pertama. Sebenarnya betul yang mereka bilang, perdebatannya sudah kita selesaikan di DPR kok. Di DPR ada PDI Perjuangan, ada Demokrat, segala macam. Jadi AHY juga nggak perlu ngomong begitu, ngomongnya di DPR. Itu kan melokalisir perdebatan sehingga kemudian apa yang dianggap isu elit tadi tidak turun ke bawah. Jadi forumnya salah. Bukan, nggak salah juga sebenarnya. Tapi saya jelasin sama mereka bahwa yang mereka bilang ada DPR, kenapa nggak berdebat di DPR? Udah berdebat di DPR gitu loh. Nah terus yang tadi bilang apa? Yang kedua yang dari BEM apa ya tadi nih? Dua-duanya BEM Undi Bang semuanya. Oh dua-duanya BEM, satu BEM ya? Oke. Nah apa? Ada tidak kemudian larangan dari pemerintah demo? Nggak ada. Oke, saya mau cerita sedikit pengalaman. Ada namanya Jeffrey, oke, ada namanya Marsahala, ada namanya Ago sudah almarhum. Pasti lari ke SBY lagi nih. Sebentar dulu. Dia membandingkan lagi nih. Boleh nggak diselesaikan? Nggak, ini boleh diselesaikan nggak? Ya lanjutlah. Ada namanya Romson, Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Romson ini ditahan 1,5 tahun penjara hanya karena menggoyang-goyangkan gerbang, bukan gerbang istana, gerbang Freeport. Begitu juga yang lain. Nah, yang seperti itu. Kalau teman-teman bilang mau ketemu presiden, kalau misalnya bilang mau, ya udah kita aturkan. Oke, itu bisa gitu aspirasinya ke Bang Adian Nanti langsung. saya coba ketemu Jokowi, saya tanya, Pak Presiden, teman-teman mahasiswa mau ketemu tuh, ngobrolin soal BBM. Itu kenapa nggak dari 2 minggu yang lalu, Bang? Nggak ada yang ngomong. Oke, mungkin nanti habis ini bisa langsung kontak. Bahkan waktu mereka datang ke patung kuda, setahu saya 2 kali kalau tidak salah, dari KSP itu keluar. Oke. Itu loh. Tapi kita mau nyampaikan apa nih? Itu loh. Saya pernah bicara sama Presiden tentang tanah yang harus kita ambil. Baik. Oke. Jangan dipotong dulu, biasa jelas. 1 menit lagi Bang, kita durasi udah mau habis nih. Bukan biasa, mereka mau minta pertanggungjawaban. Kan begitu. Saya pernah sampaikan itu. Oke. Apa yang dilakukan oleh partai politik? Saya sekarang sedang melakukan pengobatan gratis di 435 desa, 130.000 orang. Itu soal lain. Oke. Bukan soal lain, mereka nanya. Saya harus jawab. Oke. Sampai sekarang saya tidak pernah mengambil kunjungan kerja luar negeri selama 7 tahun. Artinya saya coba berusaha menghemat sebisa-bisanya dengan cara-cara seperti itu. Mereka tanya, bagaimana kerja saya? Ya saya harus jawab. Bagaimana kinerja kader partai politik? Ya saya harus jawab, jangan dihilangkan dong. Oke, itu yang tadi dikatakan adalah soal demo BBM. Mungkin nanti Bang Adian bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk ketemu dengan presiden ya, meskipun sudah dipimpin oleh KSP. Saya mau kasih kesempatan terakhir ke Bang Jansen, silakan. Itu tadi harusnya forumnya menurut mereka difungsikan aja di DPR, bicaranya, berdebatnya gitu loh. Karena teman-teman mahasiswa juga sudah muak, sudah letih begitu. Lah iya, ini kan kamu undang tadi, sama jawaban dengan Tapi kan ini tidak ada pemicunya kalau Mas AHY tidak ngomong di Rapimnas. Memfasilitasi debatnya sih Ini kok tumben-tumbenan sama ini. Ini jarang-jarang terjadi kalau biasanya berantem sama ternyata. Enggak, kebetulan ini forumnya kan di sini. Iya. Kenapa kok jadi debat ini katanya? Kan kamu undang. Iya, tapi kan kalau misalnya Ketua Umum Anda tidak ngomong. Yang kedua Rapimnas ya. Rapimnas pasti ngomong lah. Itu dia. Rapimnas pasti bicara lah. Namanya ngumpulkan kader kan begitu. Jadi tapi kalau kemudian adik-adik ini menganggap ada yang salah dari kami karena umur kami lebih tua, kami mohon maaf, nuwun sewu, kami mohon maaf begitu dia. Itu dia. Jadi kalau kemudian dari perdebatan ini kemudian menurut adik-adik ya harusnya enggak itulah begitu dia. Tetapi ya lebih bagus lagi minta maaf itu CNN itu dia karena mereka ya kemudian fasilitasi ya. Tapi enggak gitu juga. Dia minta kita datang berdebat, lalu kita dihakimi mahasiswa. Kenapa berdebat? Dan iklan kalian bertambah. Problem gitu. Oke, setelah ini saya akan menurunkan tensi dialognya. Saya nggak begitu, Nak. Yang kedua, kalaupun toh nggak diundang tetap saja elit ini berdebat. Iya, tetap saja elit ini kemudian di medsos, berkelahi. Saya kasih tahu. Kita waktunya udah habis nih. Saya punya medsos. Yang ini yang aktif, Pak. Jangan bilang berdebat, kan saya tidak punya medsos. Gunting pita, tiap saat kita baca itu. Baik. Kelahinya di medsosnya. Baik, waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak. Setelah ini saya akan menurunkan tensi dialog dengan penampilan dari teman-teman komika, anak-anak milenial juga, Aldo dan juga Gian. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam, abang-abang, Mbak Rifana. Ih, ada mahasiswa Undip juga, Bang. Halo teman-teman mahasiswa Undip. Halo teman-teman mahasiswa Undip. Iya nih teman-teman, wah luar biasa ya. Ya yang itu Bang kelihatannya kayaknya dia di atasnya pakai alma mater rapi aja, tapi kayaknya bawahnya celana pendek. betul. Wah luar biasa ya, sinyalnya pada lancar-lancar di kosan ya. Zoomnya ini pasti zoom premium. Iya, zoom premium. Karena bisa panjang dia, bisa panjang. Bisa sewa di Twitter kan ada 14.000. Iya betul. Kita udah episode keempat kita di sini, Bang. Episode keempat dan kita masih aman sampai sekarang, nggak ada yang bahayanya, Dok. Antara aman atau belum kedengeran aja sebenarnya, Bang. Antara dua itu sebenarnya. Betul. Lagian ya, Mbak Rifana sama CNN berulang kali kita bilang kalau kasih tema tuh yang aman-aman aja. Betul. Minggu lalu kita kasih saran seperti itu, kita pikir bakal didengerin. Benar. 2 minggu lalu yang dibahas Gerindra. Benar. Minggu ini 2 partai langsung. PDIP dan Demokrat. PDIP dan Demokrat, maksudnya kalau mau bahas partai itu yang santai-santai, yang damai-damai aja partainya. Emang ada partai? PDS? Apa itu, Bang? Partai Damai Sejahtera? Hah? Itu apa? Yang penting bukan PDF. Oh ya. Iya, ada Partai Damai Sejahtera emang nggak masuk sekarang. Iya, aku nggak tahu kan, Bang. Betul. Tapi ya menurutku aku tahu, Bang, kenapa Mbak Rifana mengundang kita, Bang. Kenapa tuh? Karena kan PDIP dan Demokrat tuh lagi panas nih. Oke. Dan adanya kita stand up pasti akan damai. Oh, gara-gara kita stand up, PDIP dan Demokrat damai? Betul, mereka kita. Benar, mereka damai bersatu dan nyerang kita. Iya, jangan dong. Enggak, kita aman. Iya, aman Hari insya ini Allah, kita bakal aman, kita bakal main tebak-tebakan aja. Nah, ini jangan yang kayak kemarin. Enggak, minggu lalu kan bahaya karena sambal apa yang mematikan, sambelado. Nah, jangan itu lagi tapi yang Nah, sekarang aman kok. Kita tebak-tebakannya tentang perusahaan. Oh, perusahaan, oke. Ya kalau mau ditebak boleh loh abang-abang. Ya. Perusahaan apa yang karyawannya cuma 1? Nah, aku tahu nih arahnya kemana nih. Tahu nggak, Dok? Kementerian BUMN, karena foto karyawannya cuma itu doang. Maksudnya karena kinerjanya bagus. Iya, kinerjanya bagus, bagus maksudnya Pak gitu. Bang Adit kayak mau ini ambil tendangan penalti. Tapi bahaya juga. Masih bahaya itu, Bang, jangan. Kalau bahaya kita ganti aja info lowongan kerja. Ini buat mahasiswa-mahasiswa kan? Banyak nih, Ini ada info lowongan kerja buat masyarakat dan buat mahasiswa. Betul. Sebentar lagi ada satu perusahaan yang bakal membuka lowongan kerja besar-besaran. Oh, apa itu, Bang? Persyaratannya gampang, nggak perlu good looking. Menarik. Nggak perlu punya track record di bidangnya. Nah, menarik. Jam kerjanya fleksibel, kalau di meeting bisa tidur. Nah, menarik. Ijazahnya bisa dipalsuin. Wih. Nggak perlu SKCK. Nah, tuh masnya itu langsung, ini aku banget nih. Iya, betul. Apa itu, Bang? Aku nggak bisa nyebutin perusahaannya, tapi inisialnya aja. Apa tuh? Depannya D, belakangnya R, tengahnya P. Ya Allah. DPR, emang kenapa DPR? Tuh DPR ada ini apa namanya, di tempat kami itu ada namanya dinas ada gitu di saya masih ada kayaknya itu. Ya, tapi Dok, ada telepon, Dok. Oh, halo? Oh ya, saya klarifikasi, Mas. Oh ya. Oh, ternyata lowongan kerjanya bukan buat masyarakat. Oh, tapi buat koruptor. Oh, aman. Karena koruptor musuh kita bersama. Ya, aman dong, aman gak bakal nyerang dong. Musuh kita bersama. Abang-abang di sini kan gak mungkin nyerang kita kan. Betul. Kan gak mungkin temenan sama koruptor. Betul. Bang Adian kan temennya teman aktivis. Betul. Bang, mau nanya, Harun Masiku di mana ya? Ya. Itu aktivis juga, Bang. Oh iya, maaf, salah. Bahaya ya. Bahaya, Bang. Tapi gini aja, Dok, kita bahas yang aman-aman aja. Yang paling aman aja, Bang. Jadi mohon maaf buat CNN sama Mbak Rifana, kali ini kita nggak bakal bahas tema. Betul. Kita pengen bahas tentang perumahan kita aja. Jadi aku sama Aldo ini satu perumahan. Benar. Kita ini punya mantan ketua RW yang kelakuannya ada-ada aja. Ada dua. Ada dua. Ada Bu Wati sama Pak Yono. Betul. Ada Bu Wati dan Pak Yono. Ini mantan ketua RW. Kita tegasin. Mantan ketua RW di komplek kita. Pak Yono dan Bu Wati. Gak ada hubungannya dengan apapun. Nggak ada. Benar. Aku ngefans sama Pak Yono. Enggak, Bu Wati dong, Bang. Pak Yono. Satu-satunya ketua RW yang punya jiwa seni itu Pak Yono. Kok bisa? Selama dia menjabat jadi ketua RW, dia keluarin album. Respect aku sama Pak Yono. Satu-satunya ketua RW di komplek kita yang keluarin album lewat jalur pemilihan ketua RW. Pak Yono. Bebas ngeluarin berkarya dengan apapun. Betul. Bebas kan, Bang? Betul, Pak Yono. Tapi kalau aku tetap pada ini sih, Bang. Pada Bu Wati sih. Kenapa Bu Wati? Bu Wati itu tuh, Bang, bisa jadi gede banget sekarang tuh karena dia tuh kan anaknya yang punya developer perumahan kita, Bang. Oh iya, Bu Wati bisa jadi ketua RW karena bapaknya itu yang membangun komplek kita. Benar, makanya dapat respect banget. Apalagi kalau Bang Dian masih ingat waktu itu, di komplek kita kan ada bensin yang memang untuk komplek-komplek kita tuh. Oh, dinaikin sama Pak Yono tuh harganya tuh. Sama Pak Yono tuh. Bu Wati sampai nangis, Bang. Karena cinta sama warganya? Kayaknya sih ya itu sih. Apa karena kesel sama Pak Yono? Ya antara dua itulah, Bang. Oh ya, karena aku ingat. Pak Yono itu selama Bu Wati menjabat adalah koordinator keamanan komplek.
Oh, yang kejadian itu aku ingat Bang. Iya, jadi waktu Buati mau lengser, dia nanya ke anggota-anggota kompleknya. Iya. Siapa yang pengen gantiin saya? Wih, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab waktu itu, Bang. Bulan depannya Pak Yono resign calon jadi ketua RW. Kesel sampai sekarang, Dok. Pantas ngambek ya Bang ya? Pantas ngambek. Tapi Dok, aku bingung. Kenapa akhir-akhir ini Pak Yono itu kayak mencalonkan anaknya jadi ketua RW? Itu sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya anaknya Pak Yono itu tuh nggak mau jadi ketua RW Bang. Iya, apalagi pernah gagal jadi calon ketua RT. Waktu itu nggak jadi. Kan? Sebenarnya tuh apa ya? Pak Yono itu tuh kan tahu kan anaknya Buati kan mau dicalonin jadi ketua RW. Iya, Mbak Rani. Iya, Mbak Rani. Nggak, Pak Yono tuh tipikal bapak-bapak yang kayak nggak apa-apa deh anakku nggak jadi, yang penting anakmu juga jangan. Oh, karena masih kesel yang tadi. Benar. Iya, lagian kalau anaknya Pak Yono emang kurang sih, karena public speakingnya kurang anaknya Pak Yono. Tapi kan karismatik Bang. Ya kurang juga, kurang. Apa artinya karismatik kalau public speaking nggak bagus? Ya kan? Itu anaknya Pak Yono RW kita. Betul. Ya, sampai saking pengen ngerecokinnya kalau kata kau bener, sampai sekarang Pak Yono ini ngajak ketua RT kita sekarang Pak Baswe. Oh. Ditarik-tarik nih Pak Baswe kayak masuk tim kita nih. Iya. Kau tahu kan Pak Baswe kan? Tahu Pak Baswe yang ini kan yang guru ngaji. Bukan guru ngaji Pak Baswe. Pak Baswe itu emang waktu mencalonkan jadi ketua RT dekat sama ulama. Jadi seakan-akan akrab dengan agama. Oh, nggak gitu. mesti ya, nggak mesti ya Bang. Iya. Oh, ya, Tapi aku respect sama Pak Baswe. Kenapa Bang? Ada 3 keberhasilan dia. 3 keberhasilan dia. Smart. Jelas. Santun. Dan berhasil menutup-nutupin keberhasilan ketua RT sebelumnya Pak Uhuk. Oh iya benar, pantas, jelas dong. Karena pantes. ini ketua RT RW di tempat Betul. Tapi menurutku ya lebih bagus Pak Yono loh. Enggak, Buati Bang. Pak Yono. Buati Bang. Pak Yono, cuman Pak Yono yang bisa bangun jalan di komplek kita. Tapi kan nggak jadi akhirnya, nggak selesai kan, dilanjutin sama Pak Owi akhirnya Bang. Ya betul. Kalau Buati apa kelebihannya? Bang, Buati itu membentuk sebuah komunitas anti korupsi di kampung kita Bang. Tapi anggotanya lebih banyak kena. Betul memang. Pak Yono bangun sarana olahraga di komplek kita. Akhirnya jadi tempat uji nyali kan? Ya betul. Bang, mendingan Buati Bang, dia mencanangkan healthy life, dia bikin acara menggoreng tanpa minyak goreng Bang. Emang dia bisa? Ya waktu acaranya dia nggak datang memang. Nah ya udah, buat apa kita berantem? Kita tuh di sini tuh pengen aman, pengen ceritain tentang Buati dan Pak Yono dan memberikan saran buat mereka. Iya benar. Jadi saran kita buat Buati sama Pak Yono, siapalah yang mau dicalonkan terserah. Siapa mau yang dimajukan terserah, yang penting janganlah berantem. Betul. Janganlah ngambek-ngambekan, buat apa? Udah pada gede. Benar. Masalah gini, pemilihan ketua RW ini adalah pesta rakyat, bukan pesta keluarga. Saya Gian. Saya Muhammad Ronaldo. Aman ya. Ketua RW di tempat kita. Ketua RW lo, aman lo. Terima kasih Aldo dan juga Gian atas hiburannya malam hari ini. Bang Adian dari tadi sebenarnya nahan ketawa saya tahu ya. Oke, teman-teman mahasiswa juga kayaknya enjoy banget dan penampilan Gian dan juga Aldo sekaligus menutup Political Show malam hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada politisi PD Perjuangan Bang Adian Apitupulu, kemudian tenaga ahli utama KSP Bang Ade Irfan Pulungan, Waksekjen Partai Demokrat Bang Jansen Sitindaun dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praitno dan juga teman-teman dari BEM Undip Semarang. Terima kasih sudah bergabung dan mengikuti diskusi kita dan kita akan berjumpa 2 minggu lagi di Political Show. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.